guys, kenalin namaku Cindy Rahelita, mahasiswa dengan nomor induk 191011200771. Saya Adila Sari, NIM 19101111201208. Nama saya Anissa Nur Prasasti, mahasiswi dengan nomor induk 191011202180. Saya Andra Padiawa, NIM saya 191011201197. Hari ini kelompok aku akan bahas tentang flowchart siklus pendapatan. Flowchart atau bagan alir itu merupakan suatu bagan yang menunjukkan flow atau alir dari dalam sebuah program atau prosedur sistem secara logika. Flowchart sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada sistem flowchart. Kemudian yang kedua ada yang namanya dokumen flowchart. Yang ketiga ada schematic flowchart. Yang keempat ada program flowchart dan yang kelima ada proses flowchart. Nah, yang pertama untuk sistem sendiri, sistem flowchart itu didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Misalkan, ketika kita akan membuat urutan dari prosedur suatu sistem, maka kita akan membutuhkan yang namanya sistem flowchart atau bagan yang menjelaskan mengenai urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di sistem yang akan kita buat. Kemudian selanjutnya ada dokumen flowchart. Nah, dokumen flowchart sendiri itu biasanya berisikan tentang arus dari laporan dan formulir termasuk dengan tembusan-tembusannya. Nah, sedangkan untuk schematic flowchart ini hampir sama seperti sistem flowchart. Hanya saja bedanya kalau schematic flowchart ini banyak menggunakan simbol-simbol dari bagan alir sistem dan juga banyak menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya. Fungsinya agar mempermudah komunikasi aja sih kepada orang-orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagan alir gitu. Hanya saja walaupun demikian, schematic flowchart ini memiliki kekurangan, yaitu biasanya agak sulit dalam pembuatannya dan membutuhkan waktu yang lama juga untuk menggambarnya. Untuk flowchart yang keempat itu ada yang namanya program flowchart. Nah, biasanya untuk program flowchart ini itu berisikan bagan yang menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah dari proses suatu program gitu. Dan di dalam program flowchart ini ada dua macam. Yang pertama itu ada secara logika dan yang kedua ada secara detail. Atau kalau yang logika biasa disebut dengan program logic flowchart, sedangkan untuk yang detail atau yang untuk yang terperinci itu biasa disebut dengan detailed computer program flowchart. Nah, bedanya apa sih? Untuk yang logika sendiri itu biasa digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah dari program komputer secara logika. Sedangkan untuk yang detail itu biasa digunakan untuk menggambarkan instruksi-instruksinya dari suatu program secara terperinci. Dan untuk jenis flowchart yang terakhir itu ada yang namanya proses flowchart. Nah, proses flowchart ini merupakan suatu bagan alir yang biasanya lebih banyak digunakan di lingkungan teknik industri gitu. Kenapa demikian? Karena biasanya bagan alir ini tuh banyak digunakan sebagai media untuk analisa dari sistem yang biasanya menggambarkan suatu proses dari suatu prosedur gitu. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terkait kegiatan pemrosesan informasi dan terus menyediakan barang dan jasa kepada pelanggannya. Kemudian menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Dan penerimaan atau pendapatan kas perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu kas dari penjualan tunai dan kas dari piutang usaha. Dan adapun tujuan dari siklus pendapatan ini sendiri yaitu untuk memberikan hak produk di tempat dengan waktu yang tepat dan harga yang tepat pula. Namun, untuk mencapai hal itu semua, manajemen harus menyiapkan keputusan untuk hal tersebut. Kemudian ada 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan.
Satu, mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Kedua, menyimpan dan mengatur data untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Ketiga, memberikan pengawasan untuk memastikan kendala data, serta memastikan dan menjaga sumber daya organisasi. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang flowchart penerimaan kas dari penjualan tunai. Bisa kita lihat ada 4 kolom. Kolom pertama bagian pelanggan, kolom kedua bagian kasir, kolom ketiga bagian keuangan, dan kolom keempat bagian pemimpin. Kolom pertama bagian pelanggan itu berperan sebagai customer, kolom kedua bagian kasir itu berperan sebagai penerima pembayaran berbentuk uang, kolom ketiga bagian keuangan berperan sebagai pembuat laporan keuangan yang mana nantinya mereka akan memberikan laporan keuangan tersebut kepada atasan atau pimpinan. Dan yang keempat, bagian pemimpin berperan sebagai penerima laporan yang telah diberikan oleh bagian keuangan. Sekian penjelasan tentang flowchart siklus pendapatan dari saya dan teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, dan terima kasih telah menyaksikan.